11 rumah dan villa di Ciampea, Bogor rusak diterjang angin kencang. Hujan deras disertai angin kencang melanda kawasan Desa Tegalwaru, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor. Akibatnya, sejumlah rumah warga mengalami kerusakan. Jenis kejadian angin kencang dan rumah ambruk, terima laporan pukul 17.30 waktu Indonesia Barat oleh staf desa, kata staf kedaruratan dan logistik BPBD Kabupaten Bogor Jalaluddin melalui keterangannya. Peristiwa itu sendiri terjadi sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat sore. Menerima laporan tersebut, anggota BPBD segera menuju lokasi untuk melakukan asesmen kebencanaan. Disebabkan hujan yang disertai angin kencang sehingga berdampak pada beberapa unit rumah mengalami kerusakan di wilayah tersebut. Ada 11 rumah warga yang rusak akibat angin kencang tersebut, ke-11-nya berada di kawasan Kampung Waru. Rincian berdasarkan dampak kaji cepat 5 rumah berisi 26 jiwa di RT 0503 rusak ringan, 2 rumah berisi 11 jiwa di RT 0502 rusak ringan dan 1 rumah ambruk berisi 3 jiwa, dan 4 rumah berisi 19 jiwa di RT 0401 rusak ringan, jelasnya. Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam kejadian itu. Selain rumah warga, sejumlah fasilitas umum juga rusak diterjang angin kencang. Situasi akhir hasil asesmen diketahui sebagian rumah sudah ada yang diperbaiki. Pohon yang tumbang akibat angin kencang juga sudah dievakuasi. Diperkirakan hasil analisa anggota di lokasi yaitu secara keseluruhan kerusakan yang terjadi pada bagian atap bangunan, pungkasnya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mencatat sebanyak 18 bangunan rusak akibat peristiwa angin puting beliung di Kecamatan Ciampea, Bogor. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor, Aris Nurjatmiko di Bogor, Senin, menyatakan bahwa 18 bangunan yang rusak itu terdiri dari 16 rumah warga, 1 villa, dan 1 kolam pancing. Kemarin, telah dilaksanakan peninjauan di beberapa titik lokasi yang terdampak akibat intensitas curah hujan cukup tinggi disertai angin kencang atau puting beliung, kata Aris. Belasan bangunan yang mengalami kerusakan tersebut, kata dia, tidak menyebabkan korban jiwa. Namun, hingga kini pihaknya masih melakukan penghitungan terhadap jumlah kerugian material dampak angin puting beliung. Hanya kerugian material dari bangunan-bangunan yang rusak. Kerugian material masih dalam asesmen, sementara belum bisa diperkirakan, ujar Aris. Bencana angin puting beliung yang terjadi di Desa Tegalwaru dan Desa Cibanteng itu, kata dia, juga menyebabkan 2 pohon tumbang. 1 di antaranya mengakibatkan akses jalan terputus sementara di Kampung Cikarawang, Desa Tegalwaru. Aris bersama pemerintah desa, Babin Kamtipmas, Babinsa, dan masyarakat sekitar membantu upaya penanganan dengan cara bergotong royong untuk evakuasi bangunan-bangunan rusak dan pohon tumbang yang menghalangi jalan. Khusus penanganan pohon tumbang di Desa Cibanteng, BPBD berkoordinasi dengan PLN Uni ULP Lewiliang. Karena, batang pohon yang tumbang di bahu Jalan Raya Cinangneng tersangkut kabel dan menimpa tiang listrik. Melakukan evakuasi sementara dengan cara menebang pohon tersebut. Kemudian dilakukan penanganan tiang listrik yang terkena oleh pohon tumbang tersebut oleh pihak PLN. Gunung Anak Krakatau di Lampung kembali mengalami erupsi baru-baru ini. Erupsi Gunung Anak Krakatau dengan tinggi kolom abu teramati lebih kurang 300 meter di atas puncak, atau lebih kurang 457 meter di atas permukaan laut. Kolom abu teramati berwarna hitam dengan intensitas tebal condong ke arah timur laut. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 28 mm dan durasi lebih kurang 13 detik. Adanya peningkatan aktivitas Gunung Anak Krakatau yang terletak di wilayah Selat Sunda menjadikannya berada pada status level 3 atau siaga. Mengikuti kondisi tersebut, wisatawan, nelayan dan warga diimbau untuk tidak mendekati Gunung Anak Krakatau atau melakukan aktivitas dalam radius 5 km dari kawah aktif.
Semeru kembali erupsi, semburan abu mengarah ke barat daya. Gunung Semeru kembali erupsi. Erupsi pagi ini terjadi pukul 8:02 waktu Indonesia Barat. Tinggi letusan teramati 1000 meter dari atas puncak Mahameru, 4676 meter di atas permukaan laut. Saat laporan ini dibuat, erupsi masih berlangsung, kata petugas pos pantau Gunung Semeru Mukdas Sofian dalam keterangannya yang dilihat Detik Jatim. Dia menambahkan kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal ke arah barat daya. Pihaknya merekomendasikan warga tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan, sejauh 13 km dari puncak pusat erupsi. Di luar jarak tersebut, masyarakat tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai, sempadan sungai di sepanjang Besuk Kobokan. Selain itu, tambah dia, warga tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah puncak Gunung Api Semeru karena rawan terhadap bahaya lontaran batu, pijar. Warga diimbau mewaspadai potensi awan panas guguran, APG, guguran lava, dan lahar di sepanjang aliran sungai lembah yang berhulu di puncak Gunung Api Semeru. Terutama sepanjang Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat serta potensi lahar pada sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai dari Besuk Kobokan. Aktivitas Gunung Semeru terpantau dari rekaman video CCTV dari pukul 21.00 sampai 24.00 melalui unggahan akun YouTube CCTV Semeru. Teramati kawah Gunung Semeru beberapa kali memuntahkan lava pijar disertai abu vulkanik. Asap berwarna putih dan kelabu dengan intensitas sedang hingga tebal meluncur setinggi 300 meter dari puncak Semeru. Muntahan lava pijar juga terjadi dalam beberapa hari belakangan yang mengakibatkan bibir kawah Semeru dipenuhi material vulkanik yang bisa berpotensi terjadinya awan panas. Dalam laporan pos pantau Gunung Semeru selama periode 6 jam pada pukul 18.24 waktu Indonesia Barat, tercatat telah terjadi 25 kali gempa letusan, erupsi dengan amplitudo maksimal mencapai 24 mm, dan durasi 60-125 detik. Kepala BPBD Kabupaten Lumajang, Patria Dwi Hastiadi mengimbau kepada masyarakat agar tidak panik dan tetap meningkatkan kewaspadaan. Saya imbau masyarakat jangan panik, menunggu informasi resmi yang diberikan PVMBG, menunggu rilis dari rekan-rekan yang ada di pos pantau Gunung Semeru. Untuk itu tetap waspada, saling memberikan informasi. Masyarakat diminta untuk seleksi berita, terutama menunggu informasi resmi yang dirilis PVMBG atau BPBD, katanya. Gunung Semeru di Lumajang kembali luncurkan lava pijar sejauh 1 km ke sisi tenggara atau ke kawasan Besuk Kobokan. Guguran lava pijar Semeru terjadi sekitar pukul 2.20 waktu Indonesia Barat. Aktivitas Gunung Semeru sempat mengeluarkan lava pijar sejauh 800 sampai 1,000 meter ke arah Besuk Kobokan, kata Wawan, Kepala Bidang Pencegahan Kesiapsiagaan dan Logistik BPBD Lumajang kepada Detik Jatim. Meski mengeluarkan guguran lava pijar sejauh 1 km, hingga kini status gunung tertinggi di Pulau Jawa tersebut masih level 3 atau siaga. Hingga kini status Gunung Semeru masih level 3 atau siaga, terang Wawan. Petugas mengimbau kepada warga tidak melakukan aktivitas di sektor tenggara sejauh 13 Gunung Semeru erupsi lagi, bahkan sepanjang Jumat 13 Januari 2023 malam hingga Sabtu 14 Januari 2023 dini hari. Gunung tertinggi di Pulau Jawa ini mengeluarkan lava pijar yang terlihat jelas.
Aktivitas vulkanik keluarnya lava pijar bahkan terpantau di kamera CCTV secara langsung yang ditayangkan melalui CCTV Semeru hingga beberapa kali. Tampak lava pijar dengan warna merah menyala keluar dari kawah di tengah malam yang gelap. Di Sabtu pagi ini bahkan Gunung Semeru juga dilaporkan mengalami satu kali erupsi pukul 5.02 waktu Indonesia Barat. Asap putih keluar mengepul dari kawah hingga ketinggian 700 meter dari puncak gunung. Petugas Pos Pengamatan Gunung Api atau PGA Semeru, Mukda Sofyan menuturkan, sejak Sabtu dini hari pukul 00 hingga 06 waktu Indonesia Barat, gunung api memang terlihat jelas, namun asap kawah tidak tampak. Dari catatan pos pengamatan, Gunung Semeru mengalami 22 kali kegempaan letusan atau erupsi. Pihaknya juga mencatat 3 kali gempa hembusan dengan amplitudo 6 hingga 9 mm dan lama gempa 45 hingga 80 detik. Sementara ada 2 kali gempa tektonik jauh dengan amplitudo 15 hingga 16 mm, SP 15 hingga 21 detik, dan lama gempa 40 hingga 50 detik. Cirararen puting beliung. Tornado. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha Angin puting beliung menerjang dusun Parumasan, Desa Paseh Keler, Kecamatan Paseh, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Selepas kejadian, video terjangan angin puting beliung yang cukup besar tersebut viral di sejumlah media sosial. Salah seorang warga Parumasan mengatakan angin puting beliung berlangsung sekitar 15 menit. Saat kejadian, ia turut mengabadikan momen tersebut meskipun ia sendiri mengaku takut melihatnya. Sementara itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Sumedang, Atang Sutarno, membenarkan kejadian ini. Ia menuturkan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa angin puting beliung tersebut. Namun ia menghimbau kepada warga untuk tetap waspada, terutama ketika hujan berlangsung cukup lama dan dengan intensitas tinggi.